Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai suatu konsep integral tak tentu ya. Oke, saya mulai dari definisinya ya. Jadi suatu fungsi f disebut sebagai anti turunan dari f kecil ya pada suatu interval i jika f aksen x itu sama dengan fx ya untuk semua x dalam i ya. Jadi lambang d di sini sama aja sih. D itu diferensial juga ya. Nah, oke, sekarang kita lihat teoremanya. Integral dari x pangkat r dx ya. Di sini integral berbentuk eksponensial ya. Basisnya x ya dengan eksponennya r. Hasilnya adalah x pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 tambah c. Nah, banyak yang penasaran ya, kenapa sih kalau integral tertentu harus tambahkan c ya. Nah, sekarang saya berikan sebuah ilustrasi melalui gambar ini ya. Jadi ada tiga fungsi di sini. Yang pertama fx sama dengan x pangkat 4 tambah 6. Turunannya adalah 4x pangkat 3. Kemudian fungsi yang kedua adalah fx sama dengan x pangkat 4 min 4. Turunannya adalah 4x pangkat 3 juga. Demikian pula dengan fx sama dengan x pangkat 4. Turunannya adalah 4x pangkat 3. Nah, kesimpulannya dari beberapa kasus ini adalah yang namanya konstanta ketika diturunkan akan 0 ya, akan 0 ya. Nah, berarti ketika kita bicara mengenai integral atau anti turunan, maka tentunya si konstanta itu harus kita buat simbol sehingga maknanya tidak hilang ya. Nah, di sini harus kita tambahkan c di sini supaya apa? Supaya ketika kita melakukan anti turunan, makna dari konstanta tadi terwakili oleh c itu ya. Oke, bukti untuk teori yang pertama adalah kita apabila kita misalkan fx sama dengan x pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 tambah c, maka turunannya adalah x pangkat r. Sehingga berdasarkan definisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa integral dari x pangkat r dx itu sama dengan x pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 ditambah c ya. Itu prosesnya ya. Jadi dari suatu fungsi fx ya kita turunkan, kemudian kita kembalikan lagi ya. Itu pertama. Yang kedua adalah integral dari sin x dx adalah min cos x plus c ya. Nah, buktinya kalau kita misalkan fx sama dengan min cos x plus c, maka turunannya adalah sin x ya. Sehingga berdasarkan definisinya integral dari sin x adalah min cos x plus c ya. Itu ya. Jadi dari fx kemudian kita turunkan, kemudian kita kembalikan lagi sehingga kita ketemu teorema integral dari sin x dx adalah min cos x plus c. Yang terakhir adalah integral dari cos x dx itu sama dengan sin x plus c. Teknik pembuktiannya sama ya. Kita misalkan suatu fungsi yaitu fx sama dengan sin x plus c, sehingga turunannya adalah cos x ya. Jadi integral dari cos x adalah sin x plus c. Jadi sangat simpel untuk pembuktian teorema ini. Oke, berikutnya ini teorema ini ya, kelinearan ya. Jadi apabila kita punya integral dari k fx dx, k-nya itu boleh kita keluarkan ya. Kemudian apabila kita memiliki integral dari penjumlahan dua fungsi atau lebih, sehingga bisa kita kerjakan integral masing-masing suku ya. Itu baik penjumlahan maupun pengurangan. Oke. Contohnya, integral dari x kuadrat plus pi dx ya. Sama dengan di sini r-nya adalah 2 ya, r-nya adalah 2 sehingga hasilnya adalah 1 dibagi 3. 3 itu adalah 2 tambah 1 x pangkat 3 ya. 3 itu juga 2 tambah 1 ditambah pi. Pi itu adalah konstanta. Integral dari konstanta adalah tambahkan x ya. Kenapa tambahkan x? Di sini bisa dibayangkan apabila di sini x pangkat 0 ya, maka r-nya 0 ya, sehingga hasilnya adalah pi
0 tambah 1 berarti 1 ya. X pangkat 0 tambah 1 1 ditambah C ya. Jangan lupa C-nya itu. Oke, yang kedua adalah integral dari x kuadrat min x dx. Ya, kalau mau kita pakai teorema, yang teorema ini yang bagian 3 ini ya kita pisahkan masing-masing suku ya. Sehingga hasilnya adalah untuk yang x kuadrat dx adalah sepertiga x pangkat 3 min x dx, x pangkat 1 ya, jadi setengah x kuadrat tambah c ya. Nah, kalau yang ini kita harus kalikan dulu nih. X kuadrat dikalikan dulu nih ke dalam nih, sehingga hasilnya ini x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah akar 3x kuadrat dx ya. Sehingga hasilnya adalah 1 per 6x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 dikurang 3 per 4x pangkat 4 ditambah akar 3 per 3x pangkat 3 plus c ya. Nah, yang ini agak mengecoh ya ke pembagian ya, tapi tidak perlu khawatir, selagi masih bisa dibagi ya bagi saja. Jadi T pangkat 6 bagi T pangkat 5, T pangkat 2 bagi T ya. Sehingga integralnya adalah 1 per 6 T pangkat 6 ditambah setengah T kuadrat ditambah C ya. Oke, di sini aturan substitusi ya, ini terkenal ya. Jadi apabila kita tidak bisa melakukan pengintegralan tak tentu secara sederhana seperti sebelumnya, maka kita bisa menggunakan teorema ini. Oke. Di sini disebutkan bukan min 1, maksudnya sama ya dengan yang sebelumnya ya. Kenapa? Karena min 1 tambah 1 itu 0 ya, pembagian dengan 0 tidak diizinkan ya. Ada nanti integral transenden namanya nanti. Oke. Jadi kalau kita lihat contohnya, jadi kalau kita baca teorema ini berarti integral gx pangkat r dikali g aksen x dx. Jadi g aksen x ini adalah hasil turunan dari gx atau basisnya ini ya, gx ya. Nah, contohnya adalah ini. Integral 5x kuadrat tambah 1 dikali 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 6. Nah, sebelum ditemukan teorema ini, maka orang akan menyederhanakan yang 5x pangkat 3 ditambah 3x min 8 pangkat 6 ini. Panjang sekali ini. Bayangkan kalau pangkatnya pangkat 6000 ya. Maka sedikit mustahil dengan keterbatasan manusia ya untuk bisa menghitungnya, sehingga teorema ini sangat membantu sekali. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lakukan pemisalan. Di sini basisnya kita misalkan dengan u sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x min 8. Kemudian kita turunkan terhadap x, du per dx sama dengan 15x kuadrat ditambah 3 ya. Nah, perhatikan bahwa ini jangan sampai salah menurunkannya. Maka dx sama dengan du per 15x kuadrat ditambah 3. Nah, bagian sinilah kelihatan yang disebut sebagai substitusi. Substitusi itu mengganti ya. Jadi yang 5x pangkat 3 tambah 3x min 8 pangkat 6 kita substitusi dengan u pangkat 6. Dx kita substitusi dengan du per 15x kuadrat plus 3. Dan pastinya yang 5x kuadrat plus 1 itu saling faktor dengan 15x kuadrat plus 3 ya. Ya, jadi bisa dicoret sehingga sepertiga ya. Jadi ini kan 15 dengan 3 faktornya 3 dikali 5x kuadrat tambah 1, jadi coret ya, tinggal sepertiga u pangkat 6 du. Nah, ini kan menjadi sederhana ya, menjadi integral eksponensial. Ini udah konsisten, di sini u, di sini u. Sehingga 1/3 dikali 1/7 u pangkat 7 1/21 ya, kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Nah, di sini ada triknya untuk melihat apakah bisa dipakai integral substitusi apa tidak. Tentunya ada syaratnya di sini ya, secara implisit ya. Apa? Kalau pangkatnya 3, pangkat derajat dari ini adalah 3, maka derajat ini harus 2 ya. Kalau di sini 4, di sini harus 3. Kalau di sini 3, di sini 1, maka nggak bisa pakai substitusi. Sehingga nanti ada muncul konsep namanya integral parsial ya. Oke, contoh yang lain. Integral sin x dikali 1 plus cos x pangkat 4 dx. Ini juga tidak bisa kita hitung menggunakan teorema sebelumnya. Jadi kita misalkan u sama dengan 1 plus cos x. Maka du per dx-nya adalah min sin x. Sehingga dx-nya sama dengan du per min sin x ya. Sehingga kita substitusi ini jadi menjadi integral sin x u pangkat 4 du per min sin x. Nah, sin x dengan sin x-nya kita coret.
min jadinya ya. Jadi min dari integral U pangkat 4 DU, sehingga hasilnya adalah min 1/5 U pangkat 5 ditambah C sama dengan U-nya kita substitusi lagi menjadi 1 plus cos X, sehingga hasil akhirnya adalah min 1 plus cos X pangkat 5 plus C. Oke, itulah penjelasan mengenai konsep integral tak tentu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan dari semua yang saat ini sedang kuliah kalkulus, kuliah matematika terapan, matematika dasar, atau adik-adik yang sedang mempersiapkan dirinya di dalam ujian SBMPTN, SIMAK UI, ujian mandiri dan sejenisnya. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.